Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang limbah makanan, dampak dan kemungkinan solusi. Seperti kita ketahui bahwa limbah itu merupakan atau sampah itu merupakan persoalan yang kita hadapi sehari-hari karena kehidupan kita setiap hari itu menghasilkan sampah ya, apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk itu semakin bertambah sampah yang dihasilkan. Beberapa waktu lalu kita baca berita TPS Piungan itu sampai tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan di wilayah DIY ini. Bahkan di TPS sampai menumpuk ya, sampah-sampah tidak terangkut, kemudian truk-truk juga antri sangat panjang menjelang TPA Piungan itu karena memang kapasitas TPA Piungan itu sudah tidak mampu lagi menampung sampah-sampah yang ada. Nah, itu mengenai sampah secara umum. Nah, pada kesempatan ini sedikit saya akan berbagi tentang limbah makanan, khususnya sampah atau limbah makanan. Sebenarnya apa itu limbah makanan? Ya, jadi limbah makanan itu adalah sisa-sisa makanan yang kita hasilkan pada tahap konsumsi. Jadi dalam menyiapkan makanan itu ada yang namanya tahap pemanenan dan ada yang namanya tahap konsumsi. Nah, kehilangan pangan pada tahap pemanenan ini namanya kehilangan pangan. Tetapi ketika sudah memasuki tahap konsumsi ini namanya limbah makanan. Nah, tahap konsumsi ini adalah sejak penyiapan bahan. Jadi kita sejak menyiapkan memasak gitu ya, motong sayur dan sebagainya. Ada bagian-bagian sayur yang tidak bisa kita gunakan seperti bonggol kubis, kulit bawang merah dan lain-lain, itu merupakan limbah makanan pada saat kita menyiapkan bahan makanan. Sampai dengan tahap selesai konsumsi. Jadi misalnya sisa-sisa makanan kita di piring, ada tulang dan sebagainya, mungkin sisa bumbu-bumbu yang tidak bisa dimakan, itu semua adalah limbah makanan. Nah, nanti bagaimana caranya kita mengurangi limbah yang kita hasilkan sehingga kita juga sedikit berperan dalam mengurangi limbah-limbah tersebut. Nah, pada dasarnya jenis limbah makanan itu terbagi dua. Jadi ada yang dapat dihindari dan ada yang tidak dapat dihindari. Nah, sebisa mungkin itu kita berperan di sini. Bagaimana menghindari terjadinya limbah makanan ini, atau bahkan meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan sama sekali terjadinya limbah makanan. Contohnya adalah misal sisa makanan yang biasanya ada di wadah makan, kalau kita misalnya makan dengan box gitu ya, nasi box, kita nggak habis, itu kan biasanya ada sisa nasi dan sebagainya, atau di piring yang tidak sisa. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Kita bisa saja kalau nasi box nggak habis ya kita bawa pulang, tidak dibuang begitu saja. Nanti mungkin di rumah kita habiskan, atau kalau kita punya ayam di rumah ya kita berikan kepada ayam gitu. Atau sebenarnya yang bisa dihindari di sini. Jadi misalnya pada situasi prasmanan gitu ya, sering sekali terlihat bahwa kita itu ngambil porsi yang terlalu banyak yang pada akhirnya tidak bisa kita habiskan. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita hindari. Mengambil sedikit cukup, bahkan beberapa pegawai hotel itu lebih suka ketika tamu hotelnya itu berkali-kali saja ke buffet untuk ngambil lagi daripada sekali ambil tetapi banyak dan tidak habis itu. Juga yang dapat dihindari itu adalah belanja makanan yang terlalu banyak. Jadi misalnya sebenarnya di rumah itu hanya 4 orang, ya udah kita cukup belanja untuk 4 orang sehingga kita bisa menghindari
bahan-bahan makanan itu menjadi rusak, tidak termakan, busuk, dan sebagainya. Nah, inilah jenis limbah makanan yang dapat kita hindari. Sementara ada juga limbah makanan itu yang betul-betul tidak bisa kita hindari. Bagaimanapun ya itu akan terjadi. Seperti misalnya sisa-sisa ketika kita menyiapkan makanan tadi. Misalnya potongan sayur, kulit buah, kulit bumbu-bumbu dan sebagainya, itu memang tidak bisa kita hindari. Dan juga sisa-sisa makanan seperti tulang, bagian bumbu yang tidak bisa dimakan, ini merupakan bagian yang tidak dihindari, sehingga otomatis ini menjadi limbah makanan. Nah, permasalahan limbah makanan ini dihadapi oleh semua negara di dunia ini. Jadi, kalau di negara-negara maju mungkin penanganannya sudah lebih baik. Nah, sementara di Indonesia, penanganan limbah makanan ini belum dikhususkan, jadi tidak kemudian diolah khusus gitu ya, limbah makanan, tetapi masih dikelola, dibuang, dijadikan satu dengan sampah kota, atau sebenarnya kalau ini ya dijadikan satu sehingga dibuangnya akhirnya berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, secara jangka panjang adanya limbah-limbah makanan, limbah organik ini memperpendek usia penggunaan TPA yang seharusnya ini bisa kita hindari. Nah, Indonesia juga dari beberapa literatur itu dikatakan sebagai penghasil limbah makanan terbesar kedua di dunia. Jadi karena memang penduduknya sangat banyak, sementara mungkin kesadaran penduduk dalam mengelola sampah ini makanan terutama itu belum tinggi, dan juga pemerintah belum memberikan aturan yang sangat ketat di dalam pengelolaan sampah makanan ini, sehingga Indonesia itu menjadi negara kedua terbesar penghasil sampah makanan. Nah, di sisi lain, jadi perilaku manusia kita gitu ya, itu merupakan salah satu penyebab timbulnya limbah makanan. Banyak sekali studi-studi yang memperlihatkan hal itu. Jadi memang bagaimana sekarang kita mengatur perilaku kita sendiri agar limbah makanan yang kita hasilkan itu bisa berkurang. Nah, dampak limbah makanan ini sebenarnya dari sisi kerugiannya itu bisa kita lihat dari 3 sisi ini. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Ini gini. Jadi pembuangan limbah makanan yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis itu adalah betul-betul memberikan dampak pada sisi ekonomi. Jadi misal tadi kalau kita makan nasi box nggak habis, sebenarnya kita bisa simpan untuk kita makan nanti. Nah, makan yang nanti kita nggak perlu menyiapkan lagi atau nggak perlu beli lagi, sehingga satu nasi box itu bisa kita gunakan untuk makan 2 kali. Artinya kita dari sisi pengeluaran bisa melakukan penghematan. Sebagai contoh itu di Korea Selatan, karena pemerintahnya itu sangat ketat memberlakukan aturan limbah makanan ini, mereka bisa menghemat sekitar 93% untuk belanja makanan. Nah, hal-hal semacam itulah yang seharusnya kita mulai lakukan dari kita sendiri. Kemudian dampak yang lain itu dari sisi sosial, di mana kita bisa melihat di daerah tertentu terjadi pembuangan makanan banyak sekali, sementara di daerah lain itu masih ada daerah-daerah yang mengalami atau terjadi kelaparan. Nah, ini adalah kesenjangan sosial yang sangat memprihatinkan, di mana di satu sisi makanan dibuang-buang begitu saja, sementara di sisi lain itu ada yang kelaparan. Nah, dampak yang ketiga itu bisa dilihat dari sisi dampak terhadap lingkungan, di mana limbah makanan yang dibuang di area pembuangan itu akan berubah menjadi gas metan. Jadi tertumpuk-tumpuk akhirnya berubah menjadi gas metan. Ini semakin lama kalau memang tidak terkelola dengan baik itu bisa menimbulkan bahaya gas rumah kaca atau bahkan menjadi ledakan. Nah, itu yang perlu dihindari. Dan kalau limbah makanan ini
tetap dibuang langsung gitu ya di tanah, di lingkungan tanpa pengelolaan yang baik, itu memang bisa mencemari, menjadi pencemaran gitu ya untuk nutrisi dan patogen di dalam air. Jadi limbah makanan tadi mencair kemudian masuk ke tanah kemudian akan bisa mencemari air tanah. Nah, dampak-dampak inilah yang terjadi apabila limbah makanan itu semakin menumpuk, sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat itu berusaha bagaimana kita sendiri sebisa mungkin mengurangi limbah sampah yang kita hasilkan. Nah, ini beberapa penanganan solusi yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencegah limbah makanan tadi. Tadi kita ketahui bahwa salah satu faktor yang menimbulkan sampah makanan itu adalah faktor perilaku manusia. Nah, sementara dari beberapa literatur diketahui faktor yang bisa mempengaruhi perilaku manusia terhadap limbah makanan itu adalah ajaran agama. Jadi kita sebagai muslim dan muslimat gitu ya, kita tahu bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu disebutkan bahwa ini artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Dan ini saya highlight, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi di sini jelas ada perintah bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jadi kita cukup makan apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian semua makanan ada tapi akhirnya tidak bisa kita makan. Dan juga ada hadis riwayat dari An-Nasa'i, ini hadis nomor 2559 yang menyebutkan bahwa makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Ini jadi yang saya highlight di sini adalah yang makan dan minumlah, jangan bersikap berlebihan dan sombong. Itu. Nah, ini bagi kita sebagai muslim, ketika kita mendasarkan bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman kita dengan berdasarkan ajaran pada agama kita, maka kemubadziran pembuangan sisa-sisa makanan, limbah makanan itu setidaknya bisa terkurangi. Bisa juga kita itu menanganinya dengan cara menyiapkan makanan itu dengan jumlah yang tepat. Jadi memang kita menghindari terjadinya kelebihan makanan atau mengurangi kemungkinan makanan itu kadaluarsa. Jadi kita memang menyiapkannya dengan jumlah yang tepat. Jadi misal kita, kalau sekarang kita sudah nggak ada takjilan ya, dulu zaman ada takjilan itu seringkali banyak sekali yang tidak habis gitu, tidak habis sehingga sisa-sisa makanan itu sudah tidak bisa kita makan dan akhirnya memang jadi dibuang begitu saja. Dulu mungkin masih ada beberapa warga yang mau mengambil untuk pakan ternak gitu ya, tapi ada beberapa waktu juga yang kemudian hanya dibuang begitu saja di kebun masjid itu, sehingga itu merupakan limbah yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi mungkin bisa kita menyiapkan takjil itu, mungkin nanti ada porsi anak-anak gitu ya, ada porsi dewasa, ada porsi anak-anak. Jadi menyiapkan dalam jumlah yang tepat. Jadi anak-anak juga bakalan habis. Atau misalnya sekira kita tidak habis, kita bisa saja berbagi dengan teman. Jadi separuh-separuh. Atau yang tidak bisa kita habiskan, kita bawa wadah dari rumah, kita masukkan wadah, kita bawa pulang. Sehingga ini betul-betul kita akan bisa menghindari kelebihan makanan tadi. Dan juga yang bisa kita lakukan ketika belanja itu, kita memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli makanan, sehingga dan kita juga mengkonsumsi makanan itu sebelum tanggal kadaluarsanya habis, sehingga kita mencegah membuang makanan yang belum kita makan sama sekali. Yang ketiga, kita bisa mencoba menyimpan kelebihan makanan itu di kulkas, sehingga nanti kita bisa akan gunakan lagi
untuk waktu yang akan datang kita panasi lagi, atau mungkin dibekukan saja di freezer, nanti kemudian bisa kita gunakan. Nah, yang keempat penanganannya adalah bisa, kalau memang limbah makanannya itu sudah terjadi, maka bisa kita olah menjadi produk yang bermanfaat. Ada beberapa teknologi atau mungkin resep gitu ya, bagaimana membuat pelet untuk pakan hewan yang berasal dari limbah makanan. Ini memang sudah cukup banyak berkembang juga. Kemudian bagaimana kita membuat pupuk untuk tumbuhan, itu dari bahan makanan yang sering dilakukan itu adalah membuat mol nasi ya. Jadi dari nasi basi kita buat mol nasi yang nanti akhirnya bisa kita gunakan untuk pupuk pada tumbuhan. Nah, itu adalah satu manfaat bagaimana kita mengolah limbah makanan. Atau yang bisa terjadi adalah kita memberikan sebagai donasi jika memang memiliki kelebihan makanan, baik itu mungkin di rumah atau kita sedang melakukan kegiatan tertentu. Kalau makanannya banyak gitu ya, mending kita donasikan. Jadi bisa kita buat memang khusus, nanti kalau terlalu banyak kita donasikan bisa ke tempat untuk anak yatim piatu, tapi yang didonasikan juga seperti yang kita siapkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang limbah makanan dan bagaimana dampaknya, juga kemungkinan solusi yang bisa kita lakukan sehingga kita sedikit banyak berperan dalam mengurangi limbah makanan ini. Demikian yang bisa kita sampaikan karena memang waktunya terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.